Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak dan saudara sekalian. Mari sebelum kita masuk di dalam review blog materi 1 sampai 4 ini, mari Ibu Bapak saudara sekalian, saya mengajak sekali lagi kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Kalau kami boleh hidup itu adalah anugerah Tuhan semata, dan kami sungguh bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan bersama-sama kami berkumpul melalui Zoom ini untuk kami mengingat-ingat kembali apa yang kami pelajari di beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu. Khususnya dari materi berakar ini di materi pertama sampai yang keempat kemarin. Kami ingin sekali lagi mengingatnya dan bukan hanya mengingatnya, namun kami juga mau memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami ingin Tuhan itu boleh ada di dalam hati kami. Kami boleh menghidupinya dan kami boleh bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan, pakailah alat yang menjadi perantaramu. Sembunyikan dia dengan segala kelemahannya, dan biarlah apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, bukalah akal pikiran kami untuk kami boleh mengingat-ingat kembali, dan firman-Mu itu boleh hidup di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan mengadakan review dari materi pertama sampai keempat, materi jalan keselamatan sampai materi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, yang pertama adalah materi jalan keselamatan. Di dalam materi ini ada 4 hal utama atau 4 hal penting yang perlu kita pahami dan perlu kita ingat-ingat. Jadi rancangan Tuhan ketika menciptakan manusia, sebagaimana dikatakan di Westminster itu, tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Dan di dalam Mazmur 100 ayat 3 dikatakan di sana, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Punya dialah kita. Jadi kita adalah miliknya. Ya, itu tujuan ketika Tuhan menciptakan manusia. Nah, supaya kalau dikatakan oleh Westminster tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya, maka jika kita bisa mendapat kepenuhan hidup di dalam Dia, semua manusia seharusnya mendapat kepenuhan hidup di dalam Dia, ketika kita bisa menikmati Tuhan dan memuliakan itu. Tetapi mengapa kita tidak mengalaminya? Ya, karena kita tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini ya. Ya, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan sesama, dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Manusia kadang membenci dirinya sendiri, tidak suka dengan dirinya sendiri. Apa yang dia perbuat, dia lakukan, dia menjadi tidak suka gitu ya. Nah, jadi rusaklah hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Itu dosa dan keterhilangan. Hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Kudus itu terpisah. Lalu yang berikutnya, ini ya, manusia mencoba untuk membuat jembatan-jembatan supaya manusia bisa kembali berhubungan dengan Allah. Itu adalah usaha manusia untuk kembali kepada Sang Penciptanya. Tetapi semua sia-sia. Apa itu jembatan yang dibuat oleh manusia, baik itu agama, hidup saleh, ilmu yang tinggi, kebaikan, dan seterusnya. Tetapi tidak ada satupun jembatan-jembatan yang dibuat oleh manusia ini bisa menjembatani dan menghubungkan manusia itu kembali dengan Allah.
Karenanya Tuhan memberikan inisiatif, ya, penyelesaian untuk masalah manusia, dosa dan keterbilangan itu hanya satu-satunya adalah Tuhan yang berinisiatif untuk menyelesaikan melalui penebusan Kristus. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang kita lihat di sini. Tuhan yang maha kasih itu, namun juga sekaligus Tuhan yang maha adil. Keberdosaan tetap harus mendapatkan penghukuman. Ya, karena upah dosa ialah maut tadi di dalam Roma pasal 3:23. Dan juga di dalam Keluaran pasal 34 ayat 7b juga dikatakan di sana, Tuhan tidak membiarkan manusia yang berbuat dosa itu lalu hidup bisa dengan tenang, dengan enak gitu ya. Tetap ada penghukuman. Karena Allah itu sungguh-sungguh sangat adil. Tetapi juga di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3, Allah mengatakan, aku dengan kasih Allah yang kekal itu, Allah mau menyelamatkan manusia. Hanya melalui karya penebusan Kristus yang dia bisa. Nah, kita melihat di sini mengapa Kristus. Mengapa harus Yesus Kristus yang menjadi penebus kita, menjadi juru selamat kita. Alasannya adalah yang pertama, karena dia manusia. Manusia yang berdosa, maka manusia yang harus dihukum. Oleh sebab itu, Yesus, sang manusia sejati itu, dia manusia, dia harus mewakili kita. Kenapa dia bisa mewakili kita? Karena dia adalah manusia yang tidak berdosa. Ya. Lalu kenapa? Selain itu, Yesus Kristus adalah dia Tuhan. Dia manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Maka dia dapat menanggung dosa dunia ini. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Cukup satu kali Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Dan dia bangkit. Nah, itulah alasannya. Kenapa Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia? Karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi dia juga Tuhan. Maka dia dapat menanggung dosa seluruh dunia ini. Dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, sebab itu, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus. Dan tidak ada cara yang lain. Kalau mau kita sampai kepada Allah Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit kembali, maka dia telah membayar hukuman dosa yang seharusnya dijatuhkan atas manusia. Ini. Lalu, Lalu kita melihat di sini tanggapan manusia. Bagaimana manusia bisa selamat, bisa sampai kepada Allah, bisa kembali mendapatkan hidup yang kekal dan menikmati anugerah Allah, kemuliaan Allah itu. Ya, tanggapan manusia itu manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan apa? Dengan menyeberangi jembatan, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Jadi syaratnya ya karena hanya dia satu-satunya yang dapat membawa kita kepada Allah Bapa. Maka menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, manusia perlu menanggapi itu dengan menyeberangi jembatan yang sudah dibuat. Nah, iman yang menyelamatkan atau iman yang benar bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta terhadap kehidupan Yesus, bahwa Yesus pernah mati, dia pernah bangkit, bukan hanya itu, bukan menyetujui, tetapi
kita sendiri harus berbalik dari dosa dan bergantung penuh kepada Kristus untuk keselamatan kita. Iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya berarti menyerahkan masa depan hidup kita kepadanya. Masa depan kekal dan hidup kita ini kepadanya. Nah, inilah tanggapan yang perlu dilakukan oleh manusia. Iman kepada Kristus itu meliputi pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Mari kita lihat dari sebelum kita masuk yang kedua ini, kita lihat ayat hafalan dari dari Jalan Keselamatan Yohanes 3 ayat 16. Nanti Ibu Bapak bisa ngecek sendiri ya di kelompok masing-masing ya. Jadi untuk kita sekarang tidak usah mengucapkannya bersama-sama, tapi cukup dengan Yohanes 3:16 nanti diucapkan bersama-sama di kelompok masing-masing. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, jaminan keselamatan. Nah, judul dan gambar ini ya, ada gambar jangkar dan kemudian judulnya jaminan keselamatan. Apa sih kaitannya? Judul dan gambar itu apa kaitannya? Mengapa jangkar? Ya, kita ingat. Apa manfaat jangkar bagi kapal yang sedang berlabuh? Supaya kapal tidak terombang-ambing, kapal tidak bisa selalu jalan sendiri karena kena ombak gitu ya, jalan ke tengah-tengah laut sendiri gitu, tidak. Nah, demikian juga kaitannya dengan iman kita, supaya iman kita tidak terombang-ambing ke sana kemari oleh ajaran-ajaran ataupun oleh pandangan-pandangan hidup yang lainnya dan sebagainya itu, maka kita perlu jangkar yang kokoh, yaitu jaminan. Di dalam materi yang kedua ini kita belajar dua hal besar, yaitu satu, fakta kebenaran firman Tuhan, dan kedua, faktor penggoyaknya. Nah, kita akan melihat di sini. Ada fakta kebenaran firman Tuhan, yaitu janjinya. Janji Tuhan melalui firman-Nya. Artinya apa? Tuhan yang berkata-kata dan berjanji sendiri. Ya, kalau katakan fakta kebenaran firman Tuhan, yaitu sikap Tuhan terhadap umat-Nya, fakta kebenaran firman Tuhan, yaitu berarti Tuhan yang berkata-kata dan berjanji sendiri melalui firman-Nya kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 itu ada 3 lapis dikatakan di sana. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Lapis yang pertama adalah mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kata pasti itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang mutlak, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Lapis yang kedua dikatakan karena seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, tangan Yesus. Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, dia hidup kembali. Gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Bukan hanya itu, tetapi juga karena lapis yang ketiga, Bapakku, Allah Bapa yang memberikan mereka kepadaku itu lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini adalah jaminan yang pasti. Yang pertama. Dan yang kedua adalah hubungan sebab akibat. Sebab akibat yang kita terima. Sebab akibat, ya. Akibatnya kita mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum karena kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebabnya apa? Sebabnya kita mau mendengar perkataan Dia dan percaya kepada Dia yang mengutus. Ya, itu. Lalu juga kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ketika kita mau menerimanya dan percaya di dalam nama Yesus. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga adalah ini 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 gitu ya. Kita lihat ada gelas dan air, ini ilustrasinya. Ya, ketika kita mau menerima gelas, kita akan juga mendapatkan air. Jika kita mau percaya kepada anak Allah dan menyerahkan hidup kita kepadanya,
maka hidup yang kekal itu kita terima. Karena itu dikatakan di dalam sana, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi inilah 3 kebenaran fakta firman Tuhan mengenai jaminan keselamatan yang kita terima. Lalu kita belajar faktor penggoyahnya. Ada 3, yaitu faktor pekerjaan iblis dan faktor perbuatan dosa, kemudian juga faktor belum anak. Faktor pekerjaan iblis ini sifatnya dari luar, eksternal. Faktor perbuatan dosa dan faktor belum anak itu internal, dari dalam. Ya. Nah, mari kita lihat satu. Mute Kak Liani. Belum terdengar. Masih mute. Masih mute Kak Liani. Ya. Saya mencoba untuk mengembalikan ini ya. Faktor pekerjaan iblis, faktor perbuatan dosa, dan faktor belum anak. Itu faktor penggoyahnya. Yang faktor pekerjaan iblis yang sifatnya eksternal ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 gitu ya, bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum gitu ya. Nah, pekerjaan iblis itu apa? Itu ada untuk orang-orang yang baru percaya, itu ada ancaman, ada gertakan, ada permusuhan. Untuk orang-orang yang sudah lama jadi anak Tuhan pun si iblis tidak tinggal diam. Ada tipu daya, ada bujukan, ada bisikan ya. Nah, kalau namanya bujukan, bisikan itu pasti sesuatu yang tampaknya itu bagus-bagus saja, baik-baik saja gitu. Ya, masuk akal seperti itu gitu ya. Tipu daya ya. Iblis itu dengan kelihayannya seperti itu bisa menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, lawan dengan iman. Iman itu adalah keyakinan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini apa ilustrasinya, kereta itu ya, gerbong gitu ya. Fakta kepastian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Dijamin oleh Tuhan bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus manusia yang berdosa dan memberikan hidup kekal kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Ini dinyatakan melalui firman-Nya. Jadi bagaimana kita meletakkan iman kita, iman percaya itu seumpama bahan bakarnya, kita tidak meletakkannya di gerbong penumpang atau perasaan, tetapi kita menempatkannya di gerbong lokomotif, gitu ya, supaya kereta bisa berjalan, supaya iman kita terus bisa berjalan. Ya, lokomotif adalah fakta firman Tuhan, bahan bakar iman, dan gerbong penumpang itu perasaan. Nah, itu yang kita ingat-ingat di situ. Lalu faktor penggoyah berikutnya adalah perbuatan dosa. Nah, faktor yang kedua ya, faktor perbuatan dosa. Kita ingat kalau ada tangan begini artinya Tuhan yang sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan ketika kita mau percaya kepadanya, kita ingat jabat tangan Romawi gitu ya. Ketika kita menjadi lemah, ketika kita terkena tipu daya, itu seperti tangan kita itu lepas gini ya. Tetapi tangan Tuhan tetap memegang kita. Tuhan menjadi Bapa kita, ketika kita mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan kita dipulihkan, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Nah, status atau posisi kita tetap sebagai anak Tuhan. Tetapi yang terganggu ketika perbuatan dosa, ketika kita jatuh dalam dosa adalah relasi kita yang terganggu. Ya, relasi kita yang terganggu. Ini adalah faktor perbuatan dosa. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada 2 macam pengampunan.
yang Tuhan berikan, yaitu pengampunan secara hukum. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan, kita adalah seteru Allah atau musuh Allah. Tetapi ketika kita mau percaya, maka secara hukum kita diampuni dan hubungan kita dipulihkan, kita diangkat menjadi anaknya. Gitu ya. Nah, itu secara hukum. Lalu yang secara keluarga adalah ketika perbuatan dosa itu, maka relasi kita rusak. Nah, itu yang perlu kita akui, dosa kita. Kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan relasi kita, hubungan secara keluarga kembali ketika kita mengaku dosa, kembali dipulihkan. Itu secara keluarga. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ketiga adalah faktor penggoyahnya, faktor belum anak. Roma 8 ayat 15-16 mengatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapak. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, faktor belum anak ini, maaf ya, faktor belum anak ini kita bisa, kalau kita, meskipun kita bilang, aku udah percaya loh sama Tuhan, aku sudah jadi Kristen puluhan tahun. Bahkan sejak kecil, karena orang tuaku ya Kristen. Tetapi kita selalu merasa takut, kita tidak pernah punya percaya. Bahkan kita tidak pernah berani mengatakan aku anak Allah dan yakin bahwa Allah sudah menebus aku. Selalu dalam keadaan seperti itu, jangan-jangan kita adalah dalam posisi ini. Kita sebenarnya belum menjadi anaknya. Karena kita tidak pernah mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita hanya, KTP kita mungkin Kristen. Aktif di gereja mungkin iya, tetapi itu hanya bentuk kegiatan saja. Kerohanian kita tidak pernah bertumbuh. Bahkan hati kita selalu terus menuduh, kamu itu menungso berdosa, kamu itu belum tentu diselamatkan, belum tentu besok masuk, dan seterusnya seperti itu. Maka jangan-jangan kita adalah belum jadi anak, kita belum pernah mengundang Yesus masuk menjadi di hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasinya adalah dengan kita menyadari penuh akan keadaan kita, dan hanya Kristuslah yang bisa menebus kita, dan kita mengundang dia menjadi Juru Selamat pribadi kita. Nah, ayat hafalannya, Yohanes pasal 10, ayat 27 sampai 30. Dan ketika, kalau kita adalah posisinya belum anak, maka ya kita tidak pernah punya keyakinan keselamatan. Tetapi kalau kita sudah pernah menjadi anaknya, kita tidak pernah akan kehilangan status kita sebagai anak, dan karena itu juga kita memiliki hidup yang kekal.